Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. 5. Keutamaan ayat kursi. Ayat kursi adalah salah satu ayat Al-Quran yang terkenal dan sering dibaca untuk berbagai tujuan. Meskipun ayat ini panjang, umat muslim dengan tekun menghafalnya agar dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ayat ke-255 dalam surah Al-Baqarah diturunkan setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, dan dalam beberapa literatur disebutkan bahwa puluhan ribu malaikat menyertai penurunan ayat ini. Sementara langit dan bumi menyambutnya dengan hormat yang luar biasa. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ayat kursi dikenal sebagai sebuah ayat yang memiliki kedudukan agung. Dengan kata kursi mencerminkan kuasa dan otoritas Allah Subhanahu wa taala. Menurut hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Al-Kursi adalah tempat kaki, yang sebenarnya menggambarkan kebesaran Allah yang meliputi seluruh alam semesta, termasuk semua isinya. Ini adalah tanda kekuasaannya yang tak terbandingkan di langit dan bumi. Makna yang luhur dalam penciptaan ayat kursi tidak hanya menunjukkan kebesaran Allah, tetapi juga menyiratkan berbagai keutamaan yang dapat kita peroleh melalui amalannya. Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir, berikut adalah beberapa keutamaan yang telah kami rangkum. Pertama, ayat paling agung. Dengan memahami makna penamaan ayat kursi dan keutamaannya, kita sebenarnya tengah menghidupkan ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Ada beberapa hadis yang meriwayatkan keutamaan ini, termasuk yang disampaikan oleh Imam Muslim dari Abu Bakar ibnu Abu Syaibah, Abdul A'la ibnu Abdul A'la, hingga Jariri dengan lafaz yang sama. Dari Ubay ibnu Ka'ab bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya, ayat kitabullah manakah yang paling agung? Ubay menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulang-ulang pertanyaannya. Maka Ubay menjawab, ayat kursi. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, selamatlah dengan ilmu yang kamu miliki, hai Abdul Munzir, demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggaman kekuasaannya. Sesungguhnya ayat kursi ini mempunyai lisan dan sepasang bibir yang selalu menyucikan Tuhan yang Maha Kuasa di dekat pilar Ar-Rasy. Yang kedua, 1/4 Al-Quran. Mungkin beberapa dari kita hanya tahu tentang hadis terkenal yang mengatakan 1/4 Al-Quran adalah surah Al-Ikhlas. Namun sebenarnya ada beberapa surah lain yang juga diberi keutamaan serupa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
kami Salamah ibnu Wardan bahwa sahabat Anas ibnu Malik pernah menceritakan hadis berikut kepadanya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada salah seorang lelaki dari kalangan sahabatnya. Untuk itu beliau bertanya, "Hai Fulan, apakah kamu sudah kawin?" Lelaki itu menjawab, "Belum, karena aku tidak mempunyai biaya untuk kawin." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Bukankah kamu telah hafal surat Al-Ikhlas?" Lelaki itu menjawab, "Memang benar." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seperempat Al-Quran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Bukankah kamu telah hafal Qul ya ayyuhal kafirun, surat Al-Kafirun?" Lelaki itu menjawab, "Memang benar." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seperempat Al-Quran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Bukankah kamu telah hafal Idza zulzilah, surat Az-Zalzalah?" Lelaki itu menjawab, "Memang benar." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seperempat Al-Quran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Bukankah kamu hafal Idza jaa nasrullah, surat An-Nasr?" Lelaki itu menjawab, "Memang benar." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seperempat Al-Quran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Bukankah kamu hafal ayat kursi, yaitu Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia?" Lelaki itu menjawab, "Memang benar." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seperempat Al-Quran. Ketiga, perlindungan dari kejahatan manusia dan jin. Sebagaimana halnya dengan keutamaan ketiga ini, banyak hadis dan kisah yang mencerminkan bahwa ayat kursi bisa menjadi wasilah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melindungi kita dari jahatnya manusia dan jin. Termasuk diantaranya adalah kisah terkenal Abu Hurairah yang mendapatkan petunjuk dari setan untuk membaca ayat kursi sebelum tidur, serta insiden ketika sedekah diganggu oleh jin, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dari kisah dari ayah Abdullah bin Ubay ibnu Ka'ab yang sedekahnya diinginkan pula oleh kaum jin dengan potongan sebagai berikut. Lalu ayahku Ka'ab berkata kepadanya, "Hal apakah yang dapat melindungi kami dari gangguan kalian jin?" Jin itu menjawab, "Ayat ini, yakni ayat kursi." Pada keesokan harinya, Ka'ab berangkat menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menceritakan hal itu kepadanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Benarlah apa yang dikatakan oleh si jahat itu." Yang keempat, doa yang mustajab. Diriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Asma Allah yang paling agung yang apabila dibaca di dalam doa pasti dikabulkan ada dalam 3 tempat, yaitu surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, dan surat Toha." Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kelima, kunci masuk surga. Masih diriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang membaca ayat kursi sehabis setiap sholat fardu, maka tiada penghalang baginya untuk memasuki surga kecuali hanya mati." Hadis riwayat Tabrani.